Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Fatah, NPM 722221554. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang komunikasi data dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Biar tidak lama-lama lagi, langsung saja ke materinya. Adapun topik-topik yang akan saya bahas pada video kali ini adalah yang pertama ada bentuk komunikasi, yang kedua transmisi data, yang ketiga media komunikasi, yang keempat kualitas komunikasi data, terus yang kelima topologi jaringan komputer, yang terakhir lingkup jaringan komputer. Yang pertama adalah bentuk komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan antara individu atau kelompok melalui berbagai saluran atau media. Contoh bentuk komunikasi yang pertama verbal, seperti percakapan, pidato, dan telepon. Yang kedua nonverbal, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gestur. Yang ketiga tulisan, seperti surat, email, dan catatan. Yang keempat visual, seperti grafik, diagram, dan presentasi. Yang kelima digital, seperti pesan teks, media sosial, dan video konferensi. Selanjutnya adalah transmisi data. Transmisi data mengacu pada proses pengiriman informasi dari satu lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi seperti kabel atau gelombang radio. Ini melibatkan pengkodean, pengiriman, dan dekode data untuk memastikan transfer informasi yang akurat antara perangkat atau sistem komunikasi. Yang ketiga adalah media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara satu pihak dengan pihak lain. Contohnya meliputi yang pertama media cetak, seperti koran dan majalah. Yang kedua media elektronik, seperti televisi atau radio. Yang ketiga adalah media online, seperti situs web dan platform media sosial. Yang keempat atau yang terakhir, media alternatif seperti video konferensi dan chat online. Semua ini membantu dalam proses pertukaran informasi, gagasan, dan komunikasi antar individu atau kelompok. Selanjutnya adalah kualitas komunikasi data. Kualitas komunikasi data merujuk pada sejauh mana data yang dikirim dapat dipertahankan, dihantar, dan diterima dengan akurasi dan kecepatan yang diinginkan tanpa adanya distorsi atau kehilangan informasi. Adapun faktor-faktor seperti kecepatan transmisi, keandalan, dan minimnya kesalahan adalah beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas komunikasi data. Selanjutnya, topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah tata letak fisik atau struktur logis dari bagaimana perangkat komputer atau node jaringan terhubung satu sama lain dalam satu jaringan. Terdapat beberapa jenis topologi jaringan, diantaranya topologi bus. Artinya, komputer terhubung ke saluran tunggal atau bus komunikasi. Contohnya adalah Ethernet. Yang kedua, topologi bintang. Artinya, semua komputer terhubung ke satu pusat atau simpul pusat. Contohnya adalah jaringan dengan switch atau hubungan. Yang ketiga, topologi cincin. Artinya, setiap komputer terhubung dengan dua komputer lainnya membentuk cincin. Contohnya token ring. Yang keempat, topologi jala. Artinya, setiap komputer terhubung langsung dengan komputer lainnya, cenderung kompleks dan mahal. Yang kelima, topologi pohon. Artinya, gabungan dari topologi bintang dan bus membentuk struktur berhierarki. Yang terakhir, topologi hibrida. Artinya, kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi. Pemilihan
Topologi tergantung pada kebutuhan spesifik jaringan, biaya, dan faktor-faktor lainnya. Baik, langsung saja yang terakhir, yaitu lingkup jaringan komputer. Jaringan komputer dapat terdiri dari beberapa komputer hingga ribuan komputer lainnya, berdasarkan jumlah terminalnya. Jaringan komputer dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu LAN atau Local Area Network, yang kedua MAN atau Metropolitan Area Network, yang terakhir WAN atau Wide Area Network. Nah, di sini LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup geografis terbatas seperti kantor, sekolah, atau gedung-gedung tertentu. LAN menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, printer, dan server dalam lingkup yang relatif kecil, biasanya dalam satu lokasi fisik. Keuntungan utama dari LAN adalah kemampuannya untuk mendukung komunikasi cepat dan efisien antar perangkat di dalam area yang terbatas tersebut. Terus yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komunikasi yang mencakup area geografis kota atau wilayah metropolitan. MAN berada di antara Local Area Network LAN dan Wide Area Network WAN dalam skala, mencakup sejumlah gedung atau wilayah yang lebih luas seperti kota atau bagian dari kota. Nah, MAN di sini digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di area yang lebih besar, menyediakan konektivitas yang lebih cepat dan lebih luas daripada LAN, tetapi tidak sebesar cakupan WAN. Nah, yang terakhir, WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas di antara LAN atau WAN, seperti negara atau benua. WAN menghubungkan sejumlah LAN (Local Area Network) dan memungkinkan pertukaran data antara lokasi yang terpisah secara geografis melalui berbagai teknologi seperti kabel, serat optik, satelit, atau koneksi nirkabel. Contoh WAN termasuk internet dan jaringan perusahaan yang menghubungkan kantor cabang di berbagai lokasi. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.